Hello, how's life? Welcome back again on my YouTube channel Learning English with Mr. Fauzi. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan belajar mempersiapkan diri dengan soal PAS ya, penilaian akhir semester atau UAS ya, ujian akhir sekolah bahasa Inggris kelas 7 semester 1. Oke, kita coba ke nomor 1 di sana. Hi, Siti, bla bla bla. Hi, Fauzi. I'm well, thanks. Kita lihat dalam percakapan ini apa yang ditanyakan gitu kan. Bagaimana kita melengkapi kalimat yang rumpang tersebut gitu ya. Bahwa di sana kita lihat di percakapan Siti bahwa di sana Hi Fauzi, I'm well. I'm well itu menandakan bahwa saya baik ya. I'm well, saya baik. Thanks, terima kasih. Berarti pertanyaan yang menyangkut tentang hal itu, menanyakan keadaan, menanyakan kabar, itu pasti how are you? Oke, seperti itu. Jadi isinya adalah C. How are you itu artinya bagaimana kabarmu. Kalau what are you itu artinya apakah kamu. How do you do? Kalau how do you do itu adalah ungkapan greeting ya, sapaan jikalau kita bertemu dengan seseorang yang baru pertama kali dikenal gitu ya. How do you do itu, dan ini tidak memiliki arti ya. How do you do itu ungkapan pertama kali bertemu dengan seseorang gitu ya. You are not well artinya adalah kamu tidak baik. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita coba ke nomor 2 di sana. Good evening, selamat sore Agus. How's life? How's life itu artinya adalah apa kabar gitu ya. Good evening Yanti, selamat sore juga Yanti. I'm fine, saya baik. Thank you dude, terima kasih dude. Dude itu adalah teman ya, sama dengan friend namanya ya, dude itu. By the way, ngomong-ngomong, will you go to the school? Will you, akankah kamu go to the school? Pergi ke sekolah. Yes, I'll, saya akan gitu ya. Yes, I'll, saya akan. Bla 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 bla. Kemudian dibalas by. Nah, kita lihat untuk melengkapi kalimat yang rumpang tersebut, yang titik-titik itu, yang lebih tepat yang mana? Karena di sana di percakapan Agus itu ada ungkapan by. By di sini merupakan ungkapan perpisahan atau leave taking atau farting. Ungkapan perpisahan, makanya ungkapan untuk melengkapi percakapan Yanti ya yang rumpang itu yang lebih tepat adalah goodbye kayak gitu ya. Yes, I'll, ya saya akan gitu kan, bla bla bla, harus diisi dengan goodbye karena dibalas oleh Agus bye kayak gitu ya. Goodbye, selamat tinggal, dibalas jadi bye, selamat tinggal juga gitu ya. Kalau good night, selamat malam, nice to meet you, senang bertemu dengan kamu. Good day, artinya selamat siang. Oke. Coba ke percakapan berikutnya di sana, nomor 3 ya. I'm very thirsty. Saya sangat haus. Can you help me? Dapatkah kamu membantu saya atau bisakah kamu membantu saya to take, membawakan a bottle of water, sebotol air. Diki, oke. Kata si Diki, of course, tentu saja. Ulpah, tentu saja Ulpah gitu ya. Of course Ulpah. Bla bla. Diki, my pleasure, dengan senang hati. Dude, teman. Nah, kita coba mencari jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di percakapan Ulpah tersebut gitu ya. Yang mana yang lebih tepat? Karena sesudah kalimat yang rumpang itu ada ungkapan my pleasure, yang artinya ini ungkapan merespon ungkapan thank you ya. My pleasure itu adalah ungkapan respon, ungkapan untuk merespon ungkapan terima kasih gitu ya. My pleasure, dengan senang hati. Jadi kita tahu bahwa isinya adalah yang A, thank you very much.
Kemudian dijawab my pleasure. Thank you very much. Terima kasih banyak. Dijawab my pleasure dengan senang hati, dude, teman, kayak gitu ya. Kalau yang B, certainly itu adalah artinya tentu saja. Sama dengan of course. I'm so sorry. Saya minta maaf, benar-benar minta maaf. It is not problem, itu bukan masalah. Oke, tidak ada yang betul ya selain B, C, D. Oke. Jawabannya A ya. Nomor 4. Can you help me? Dapatkah kamu membantu saya? To lend me. Untuk meminjamkan saya Rp 3.000 gitu ya di sana. Bla bla bla. I'm using it. Saya sedang menggunakannya ya. Because karena it is urgent for me. Itu mendesak untuk saya gitu ya. Berarti apa? Karena di sana ada kata saya sedang menggunakan uang tersebut gitu ya. I'm using it. Saya sedang menggunakan uang tersebut. Maka dia tidak akan mampu memberi pinjam kepada si Ali gitu ya. Si Budi itu tidak mampu meminjamkan uangnya kepada Ali karena I'm using it. Karena dia sedang menggunakannya. Because it is urgent for me. Karena itu mendesak untuk saya ya, kata si Budi itu ya. Jadi harus ngomong apa kalau misalnya ada seseorang yang minta tolong ke kita, yang meminjam uang ke kita tapi kita tidak bisa memberikan pinjaman kepadanya, berarti kita harus mengucapkan expression of sorry gitu ya. Ungkapan meminta maaf. Jadi yang mana yang ungkapan meminta maaf? Yang B ya. B itu artinya pardon me. Pardon me itu artinya saya minta maaf ya, pardon me. Hampir sama dengan I'm sorry, kemudian excuse me, kayak gitu ya. Pardon me itu please forgive me ya. Pardon me itu artinya maafkan saya gitu ya. Kalau thank you very much artinya apa? Thank you very much artinya adalah terima kasih banyak. Pardon me adalah maafkan saya. My pleasure artinya apa? Dengan senang hati. Ini ungkapan untuk merespon seseorang yang berterima kasih kepada kita gitu ya. Dijawab dengan my pleasure. Kalau it is okay, okay lah, gak masalah gitu ya. It is okay, gitu artinya. Oke, coba lagi. Oke, kita coba ke nomor 5. Merupakan percakapan singkat. Okay, my students. Okay, murid-muridku. The time is over. Waktunya sudah habis ya. The time is over. Bla 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 bla. Kata si murid-murid, see you. Sampai jumpa gitu ya. Berarti ketika kita mencoba untuk menjawab option pertanyaan yang manakah yang lebih tepat gitu ya. Berdasarkan percakapan tersebut ya, berdasarkan percakapan si murid tersebut bahwa di sana ada kata see you, sampai nanti. Berarti si Mrs. Nanny itu pasti akan pergi meninggalkan murid-muridnya kayak gitu ya. Berarti apa kalau misalnya dia mau meninggalkan murid-muridnya, apa? Mengucapkan apa? Tentu saja dia mengucapkan see you tomorrow. Ya, jadi kalimat rumpang tersebut adalah jawabannya adalah see you tomorrow. Sampai jumpa besok. Kemudian dijawab lagi oleh si murid apa? See you. Sampai jumpa juga gitu ya. See you. Sampai jumpa juga gitu ya. Boleh juga see you too gitu ya biasanya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Yang nomor 6 di sana. Do you have an aunt? Apakah kamu memiliki seorang bibi? Kata si Rahman, yes, I do. Saya punya gitu ya. Bla bla bla. Nah, ini kalimat yang rumpang tersebut adalah kalimat pertanyaan. Kemudian dijawab oleh Rahman, she is 34 years old. Dia berumur 34 tahun. Berarti kalau misalnya kita lihat percakapan si Rahman di sana, dia menyatakan suatu pernyataan bahwa she is 34 years old, dia berumur 34 tahun. Pasti
percakapan sebelumnya yang rumpang itu, percakapan si Agus pasti menanyakan tentang umurnya. Jadi berapakah umur bibinya gitu ya. Jadi apa bahasa Inggrisnya? How old is she? Berapa umur dia? Coba terjemahkan satu-satu di sana. How old is he? How old itu berapa umur? Is he, dia. He itu dia laki-laki ya. Jadi salah yang A ya. Yang C, what is her number of birth? Berapakah nomor kelahirannya? Oke, artinya itu ya yang option C. Yang D, when was she born? When, kapan? Was she born? Kapan dia dilahirkan? Kalau ini menanyakan kapan sih dia lahir gitu ya, bukan mengenai how old, berapa umurnya, bukan ya yang D itu. Jadi otomatis A, C, D itu salah. Oke, seperti itu. Thanks very much. Oh shit, here we go again.